Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan pengenalan perusahaan sekuritas di Indonesia. Pengertian perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang bergerak pada bursa efek bidang transaksi sekuritas. Bisa dikatakan sekuritas sebagai jembatan antara investor dengan pasar modal dan memiliki lisensi khusus jual beli efek yang biasanya dilakukan seperti saham dan obligasi. Seperti yang kita tahu selama ini, jika investasi uang memang sudah banyak dijalankan karena investasi dengan hasil yang menjanjikan. Tapi dengan berjalannya waktu, zaman semakin modern, sudah banyak perusahaan-perusahaan dan pemasaran dalam dunia bisnis semakin maju menggunakan teknologi modern. Seperti saat ini perusahaan ini merambah ke pasar modal dengan menjual bursa efek kepada investor. Perusahaan sekuritas banyak peminatnya sekarang karena hasilnya juga memuaskan. Menggunakan jaringan elektronik, bursa saham modern ini jadi sangat mengikuti teknologi terbaru. Karena di sini menjual bursa efek, jadi pembeli atau investor tidak perlu mengetahui lawannya, cukup dilakukan oleh satu anggota, yaitu pialang saham. Dalam perusahaan sekuritas ini memiliki dua jenis, yaitu sekuritas konvensional dan syariah. Tetapi semua tugasnya sama sebagai pialang antara investor dengan pasar modal untuk memudahkan investor. Ketika Anda ingin menjadi investor di perusahaan sekuritas, pilihlah yang sudah berjalan lama karena memiliki banyak pengalaman dan pasar modal dan kualitasnya bagus. Jenis perusahaan sekuritas. Jenis perusahaan sekuritas ada 3. Yang pertama, full service brokers. Jenis brokers yang sepenuhnya memberikan layanan kepada investor, seperti pada analisis efek atau memberikan nasihat dan efek yang akan dibeli. Yang kedua, discount brokers. Jenis brokers ini tidak selengkap full service brokers, atau bisa dikatakan jenis ini masuk dalam kategori menengah. Yang ketiga, debt discount broker. Jenis broker yang ketiga ini berbeda dengan dua jenis lainnya. Debt discount broker lebih minim, jadi pelayanannya cukup standar, hanya melakukan perantara jual beli efek dan perbaikan. Daftar perusahaan efek di BI. Daftar emiten efek yang tercatat di BI terhitung April 2019. Nomor 1, kode PADI, nama emiten Minapadi Investama Sekuritas Tbk. Tanggal pencatatan 9 Januari 2012. Yang kedua, Panin Sekuritas Tbk. Tanggal 31 bulan Desember tahun 2000. Yang ketiga, Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Tanggal pencatatan 13 bulan 7 tahun 2005. Yang keempat, Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Tanggal pencatatan 31 Januari tahun 2000. Yang kelima, Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. Tanggal pencatatan 10 bulan Desember tahun 2004. Fungsi utama perusahaan sekuritas. Fungsi utama perusahaan sekuritas ada 3. Yang pertama, sebagai penjamin emisi efek. Yang kedua, perantara perdagangan efek. Yang ketiga, manajer investasi perusahaan efek mengelola portofolio efek untuk nasabah, baik perorangan maupun kolektif. Selanjutnya, kegiatan usaha perusahaan sekuritas. Perantara perdagangan efek. Perusahaan memiliki peran sebagai pihak perantara perdagangan efek atau broker dealer, sehingga mereka akan melakukan aktivitas jual beli efek berupa surat berharga untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain. Yang kedua, penjamin emisi efek. Kegiatan lain yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas adalah menjamin emisi efek. Artinya, perusahaan sekuritas memiliki tanggung jawab penuh dalam membantu calon emitennya untuk melakukan aktivitas penawaran umum saham atau dikenal dengan Initial Public Offering atau IPO. Selanjutnya, perusahaan sekuritas di Indonesia. Berdasarkan data yang ditarik dari situs resmi KCI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, tercatat ada 108 perusahaan efek
yang sudah memperoleh izin resmi dari pihak OJK. Beberapa di antaranya adalah Indo Premier Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Dana Reksa Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Equity Sekuritas Indonesia, dan Indo Surya Bersinar Sekuritas. Selanjutnya, jenis-jenis sekuritas ada dua, yaitu utang. Sekuritas utang adalah suatu bukti kepemilikan utang berbentuk surat berharga yang tergantung dari mulai tenggat waktu jatuh tempo, pembayaran, atau ciri-ciri lain yang tertera di dalamnya. Yang kedua, ekuitas. Sekuritas ekuitas adalah bentuk kepemilikan yang dipegang oleh pemegang saham pada suatu entitas tertentu. Contohnya, pada suatu perusahaan yang didapatkan dalam wujud saham meliputi saham biasa atau saham preferen. Selanjutnya, tips memilih sekuritas. 1. Terdaftar di OJK. Hal pertama yang harus Anda perhatikan dalam memilih perusahaan sekuritas adalah memastikan perusahaan sekuritas tersebut sudah terdaftar di OJK dan BEI. Dengan begitu, seluruh kegiatan transaksi yang akan Anda lakukan sudah terjamin aman karena sudah diawasi oleh lembaga keuangan resmi. Yang kedua, kemudahan transaksi. Dewasa ini bisa dibilang hampir seluruh perusahaan menerapkan sistem jual belinya secara online. Untuk itu, Anda bisa mempertimbangkan hal tersebut dalam memilih perusahaan sekuritas. Jadi, Anda bisa mencari tahu terlebih dahulu terkait proses transaksi yang harus Anda lakukan di perusahaan sekuritas tersebut. Yang ketiga, riset yang diberikan. Pada umumnya, perusahaan sekuritas akan memberikan berbagai analisa yang berhubungan dengan kondisi pasar pada saat itu secara rutin. Untuk itu, Anda bisa menjadikan berbagai riset perusahaan sekuritas tersebut sebagai bahan pertimbangan. Jika Anda merasa analisa yang mereka lakukan sudah cukup mendalam dan sesuai dengan keperluan Anda, maka Anda bisa mempertimbangkan perusahaan sekuritas tersebut. Yang keempat, fee. Tips lain yang harus Anda perhatikan sebelum memilih perusahaan sekuritas adalah fee yang mereka terapkan. Fee transaksi adalah pendapatan yang diperoleh pada setiap perusahaan sekuritas. Mereka memiliki ketentuan nilai fee yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, customer service. Pelayanan customer service yang diberikan oleh suatu perusahaan sekuritas juga harus Anda pertimbangkan. Kenapa? Karena dalam menjalankan investasi bersama perusahaan tersebut, bisa saja Anda mendapatkan beberapa kendala atau masalah. Untuk itu, Anda harus memasukkan layanan customer service yang mereka berikan cukup baik. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.